kita bahas kemarin, kita sampai pada masa Ghiyasuddin Balban ya. Pada abad ke-13 sekitar 1266 sampai 1287. Nah, ini kelompok bangsawan ini punya sebutan yang unik, yaitu Chihilgan. Chihilgan ini adalah untuk sebutan orang yang komandan budak gitu loh. Komandan budak, kemarin kita sudah bahas Iltutmish itu kemudian meninggal 30 tahun sultan. Setelah itu hanya boneka, maka masuklah orang terkuat ini. Setelah keturunannya Iltutmish kan tidak kuat itu yang kemarin kita bahas. Lalu biasanya dalam satu pemerintahan, apabila penguasa tidak kuat, maka sebenarnya yang berkuasa atau yang memegang pemerintahan, yang mengatur jalan pemerintahan itu orang di balik layar. Sementara itu di balik layar. Tetapi yang menentukan sangat powerful. Ini terjadi di setiap peradaban gitu. Ada saja gitu ya, kalau tidak kuat maka pada hakikatnya yang menyetir itu orang bukan pimpinan tertinggi. Ini terjadi. Tapi kemudian ketika bisa mengambil alih, kemudian Ghiyasuddin Balban itu mengambil alih ya. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan Kesultanan Islam di Delhi mengalami dinasti yang terakhir, pergantian dinasti, yaitu dari dinasti awal itu Mamluk pada dinasti Khilji ya. Karena nanti ada dinasti Mamluk yang awal ya. Ada turunan Turki juga, lalu ada Khilji, lalu ada Taglak atau Tugluk ya. Dinasti Khilji ini setelah Ghiyasuddin Balban ini karena nggak punya turunan, kemudian lemah di bawahnya setelah meninggal, lalu naiklah Jalaluddin Fairuz. Jalaluddin Fairuz ini di abad ke-13, 1290 sampai 1296 ya. Pada saat merebut itu Jalaluddin Fairuz ini usia 70-an tahun, masih energik. Kemudian ini dikenal dengan revolusi Khilji, yaitu revolusi Khilji ya. Karena sudah tua dan kebetulan di sekitarnya mungkin karena tidak kuat gitu, maka di pemerintahannya ini terjadi kekacauan, terjadi instabilitas. Instabilitas ini karena longgar, gagal, kemudian negara kacau, akhirnya ini digantikan, Jalaluddin Fairuz ini digantikan oleh keponakan sekaligus mantunya, yaitu Alauddin Khilji ya. Alauddin Khilji ini naik menyingkirkan ya yang sudah tua gitu ya, yang dianggap tidak mampu, yaitu Jalaluddin Fairuz. Nah, kemudian pada masa inilah kita bisa melihat bahwa Kesultanan Islam Delhi itu cukup kuat. Mengapa? Karena kebetulan ini Alauddin Khilji ini orang yang ambisius dalam pengertian dia ingin meluaskan kekuasaannya, kuat, sehingga dia punya sistem pemerintahan yang cukup ketat gitu, cukup yang kira-kira menurut Alauddin Khilji ini akan membuat ancaman bagi pemerintahannya, maka dimulai itu diperketat ya, diperketat. Akhirnya yang terjadi adalah ada namanya pengekangan gitu ya bagi kelompok-kelompok yang dicurigai. Begitu pula pada kumpul-kumpul gitu, kuat sekali pengawasannya itu. Lalu kemudian pada masa ini ya sama memperkuat, yang diperkuat itu sama dengan mungkin kalau kita lihat pada masa di negara kita dulu di masa Orde Baru gitu ya, militer diperkuat. Kemudian di satu sisi pajak atau kantor semua diatur secara stabil gitu, stabilitasnya bagus diatur. Cuma negara itu menjadi pusat sentral
negara menjadi pusat atau sentral ya. Yang diperkuat itu militer, intelijen, kemudian ketahanan negeri gitu ya. Lalu akhirnya karena pengetatan ini maka militernya menjadi kuat karena mendapatkan sokongan yang bagus kan dari sultan kan. Nah, ini salah satunya salah satu keuntungan pada saat itu adalah menghadapi invasi Mongol itu sanggup gitu. Karena Mongol itu kan setelah Baghdad jatuh, Mongol kan tetap juga menjadi bagian ancaman gitu ya bagi dunia Islam. Mitra JIC, sebagaimana bukan tradisi ya, kebiasaan satu imperium apabila militernya kuat, kemudian stabilitasnya bagus pada masa itu, biasa memang tergoda untuk menginvasi atau memperluas wilayah kekuasaan. Inilah yang dilakukan oleh Alauddin Khilji. Alauddin Khilji kemudian memperluas wilayahnya. Wilayah-wilayah India di dataran tinggi Deccan, itu namanya Deccan di India, itu berkuat. Ya, wilayah pemulihan wilayah-wilayah juga sama, wilayah-wilayah yang tadinya kurang kuat, pulihkan biar masuk menjadi bagian, lalu penaklukan dengan berusaha dengan tanpa kekerasan. Ini juga bagian dari strategi di mana beberapa wilayah ya yang kira-kira itu tidak stabil kuat, dia bisa dengan tanpa kekerasan bisa mengikut menjadi bagian dari wilayah imperium ini, Islam di lalu tradisi iqta atau pemberian tanah pada beberapa di iqta itu ada pemberian tanah buat yang dianggap berjasa, itu kan diberi konsesi ya, itu mulai dikurangi. Mengapa? Karena Alauddin berpikir untuk fokus pada kekuatan imperium atau kesultanan gitu ya. Mitra JIC, dalam masa pemerintahan ini Kesultanan Islam menjadi kuat, kemudian pemerintahan Islam di India itu pada masa ini memiliki pengaruh yang cukup besar di wilayah-wilayah Timur Tengah, di wilayah-wilayah India saat itu. Beberapa kerajaan-kerajaan India juga tidak berkutik ya, artinya menghadapi militer atau kekuatan. Nah, namun ketika ini berjalan, pemerintahan kuat, kemudian stabilitas sosial politik dan keamanan cukup baik, wilayah-wilayah menyebar luas, ini berlangsung cukup lama, ketika selama kurang lebih 20 tahun, karena Alauddin Khilji itu memerintah cukup lama, dan ini menjadi bagian penting dari dinasti Khilji ya. Tetapi setelah meninggal, kemudian dua penggantinya tidak bagus, yaitu dua penggantinya ini Mubarak Khalji dengan Khusru. Mubarak Khalji ini orang tidak kuat, Khusru juga tidak kuat, tidak punya visi ke depan. Pelan-pelan dinasti kesultanan dinasti Khilji ya, Kesultanan Islam ya, ini kan terbagi tiga ya. Yang kedua ini Khilji mulai runtuh. Nah, dari sini kemudian Mubarak dan Khusru itu jatuh. Dari jatuh di awal-awal abad ke-14 ya, 1320. Lalu naiklah dinasti baru yang disebut dinasti Tughlaq ya, dinasti Tughlaq. Mitra JIC yang berbahagia, pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari masa Alauddin Khilji ini selama 20 tahun, dia cukup memberikan pengaruh besar pada stabilitas, adalah
ketika seseorang memiliki visi ke depan, ya, militer kuat, karena militer nomor satu, dalam beberapa hal memang penguasa itu harus tegas begitu. Mungkin di satu sisi akan dianggap sentralistik atau tangan besi, namun pada hakikatnya segala sesuatu ada plus minus. Itu mitra JC, ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Apabila dianggap kebijakan-kebijakan itu kelebihannya lebih banyak, walaupun pasti di setiap masa itu kan ada orang yang protes, tidak puas dengan satu kebijakan. Itu biasa mitra JC, ya. Kalau kita membaca perjalanan tiap peradaban, itu tetap ada yang pro, ada yang kontra, ada pemberontakan. Pemberontakan ini harus dipadamkan gitu, ya. Nah, ini terjadi pada masa Alauddin Khilji ini. Kekuatannya cukup bisa diperhitungkan. Invasi Mongol dihajar habis, walaupun nanti di sana ada ketidakpuasan pada sistem pemerintahan, itu biasa. Perluasan negara juga, kemudian beberapa daerah ditaklukkan di sekitar India itu, di daerah-daerah Deccan dan wilayah-wilayah yang dianggap oleh Alauddin Khilji itu bisa ditaklukkan dengan bujukan tanpa harus ada pertumpahan darah. Nah, penaklukan begini dalam tradisi peradaban di awal-awal di abad-abad pertengahan sebelum adanya negara bangsa itu biasa, mitra JC. Jadi orang-orang itu berusaha untuk memperluas wilayah kekuasaannya, karena pada saat itu disebut tribal society, masih masyarakat yang kesultanan juga tapi bukan negara bangsa, kerajaan, berarti masih lebih kuat pada tribe atau pada kelompok gitu, ya, kesukuan. Karena ini juga suku nih, suku Khilji. Yang awal kan ada Mamluk, dinasti-dinasti yang pada berasal dari budak gitu, ya, kemudian bersatu. Mereka nggak punya masa depan, nggak punya masa lalu yang bisa dibanggakan, akhirnya bersatu dan seterusnya. Nah, mitra JC yang berbahagia, dalam perkembangannya kemudian kita tahu setelah jatuh nanti dinasti Tughluq berkembang, lalu pada akhirnya secara garis besar, tapi minggu depan kita akan bahas dengan rinci, muncul Moghul. Perlu kita garis bawahi bahwa Moghul itu, kenapa bukan Mongol, kan India kan disebut Moghul. Moghul itu ternyata anak-anak ini adalah anak-anak keturunan Genghis Khan juga, Hulagu Khan yang belum menghancurkan Baghdad. Jadi masih ada keturunan-keturunannya kita tahu yang masuk Islam, kemudian akhirnya menyebar, saling mempengaruhi untuk menghegemoni, bukan menghegemoni, untuk menguasai gitu, atau menghegemoni bisa dikatakan gitu, menguasai satu wilayah. Maka dalam kajian sejarah peradaban, jangan kita kaget, mitra JC, apabila kita lihat dinasti-dinasti yang berkembang atau kesultanan itu kemudian nanti ada jatuh bangun, ada saling memerangi. Ini tentunya bisa dilihat dari kacamata politik saja, bahwa memang terlepas dari ajaran agama yang memang mengajarkan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai luhur agama Islam itu, tetapi sifat manusia ini, karakternya pengen berkuasa, pengen punya kekuasaan, harta, tahta, dan wanita. Karena ini terjadi di setiap generasi. Oleh karena itu, membaca sejarah, terutama kalau kita lihat sejarah Islam, kita kan melihat ada beberapa inkonsistensi atau kontradiksi. Kalau kita lihat, loh kok dia Islam tapi kenapa ribut sesama Muslim gitu, ya. Nah, ini memang bukan Islamnya, tetapi memang mungkin dorongan-dorongan syahwat kekuasaan atau keinginan untuk menguasai itu besar di setiap peradaban, sampai saat ini, ya. Bahkan sampai saat ini juga sama, ya, sama. Oleh karena itu, mitra JC, kembali lagi dalam mempelajari atau mengkaji sejarah
sejarah Islam, terutama karena hal ini terkait dengan kekuasaan, dan kekuasaan itu cenderung untuk sangat menggoda gitu, karena memberikan kenikmatan hidup. Maka pelajaran utama yang kita ambil, memang kita akan temukan ada orang-orang yang tidak berambisi pada kekuasaan. Tapi di sisi lain ada yang berambisi pada kekuasaan namun tujuannya baik, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat. Sehingga dia tetap berambisi untuk menguasai, namun ketika dia menguasai untuk kesejahteraan rakyatnya. Tapi ada juga yang ambisi kekuasaan itu hanya untuk pribadi atau untuk kenikmatan duniawi, ya, atau untuk kenikmatan duniawi. Oleh karena itu, ketika melihat peradaban, nanti kita lihat jatuh bangunnya satu dinasti, satu kesultanan, satu kelompok itu, kita akan melihat apakah banyak hasil-hasil peradaban yang dimunculkan, atau peradaban apa yang dihasilkan. Misalnya Baghdad, kemudian yang kita telah pelajari Spanyol, kemudian ada Sultan Delhi sebelumnya, ada pendiri, tetap ada pertentangan di antara mereka. Namun apakah mudarat atau manfaat yang mereka berikan masyarakat lebih banyak atau tidak, ya. Karena mau tidak mau dalam kajian itu kita akan disuguhkan juga proses jatuh bangunnya kekuasaan. Namun di sana ada juga pembangunan fisik, pembangunan mental, pembangunan masyarakat, yang itu biasanya terjadi pada masa-masa penguatan negara itu, pada masa-masa kekuasaan sultan atau raja yang kuat, yang memiliki visi ke depan. Maka biasanya dalam peradaban itu ada masa awal, kelahiran, kemudian masa pertumbuhan, kemudian masa perkembangan, masa kejayaan, lalu kemunduran, dan kemudian mati, ya, dan mati. Nah, guna dari atau tujuan dari kita mengkaji sejarah sungguhnya adalah untuk melihat proses-proses itu. Lalu bagaimana kaitannya dengan kehidupan kita sekarang? Kita bisa lihat dari lingkup yang terkecil, yaitu dari diri kita sendiri. Tentu dari proses kelahiran, kemudian pertumbuhan, kemudian perkembangan sampai kejayaan ini menjadi fase atau proses yang tidak bisa dilewatkan. Coba nanti apakah perkembangan dan kemajuan atau kejayaan yang dialami seseorang atau satu peradaban itu cukup bertahan lama atau tidak. Dan faktor-faktor yang membuat peradaban bertahan lama, inilah yang sesungguhnya bisa kita dapatkan dari kajian-kajian sejarah. Oleh karena itu, meskipun kajian sejarah itu penuh dengan berbagai macam hal yang bisa membuat orang tidak tertarik gitu ya. Karena harus harus tahu tahun, nama orang-orang banyak. Tetapi dalam kajian-kajian awal biasanya bagi orang-orang yang mengerti betul bagaimana sejarah harus dikaji, paradigma atau gambaran umum tentang satu peristiwa sejarah itu yang akan ditekankan, ya, sehingga dari kita yang mengkaji sejarah Islam, kita tidak lagi dibebani oleh hal-hal detail yang kecil yang harus dihafal, tetapi itu akan otomatis ketika orang tertarik, sudah tahu garis besarnya, kemudian analisa atau pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kajian itu, otomatis biasanya orang akan tergerak. Mitra JC yang berbahagia, kajian sejarah masih akan polanya seperti Ibnu Khaldun mengatakan, memang ada pola berulang, ya. Tetapi berulangnya tidak pada peristiwa yang sama kembali ke masa lalu, tapi memang sejarah berulang, ya. Tetapi dia progresif ke depan. Progresif ke depan artinya seperti Toynbee katakan itu dalam bukunya Study of History itu, yang tentunya sesuai dengan pandangan-pandangan Islam, bahwa
kita tidak bisa memahami masa depan tanpa memahami sejarah. Itu kata sejarawan Inggris tadi. Tentunya ini kenapa kita perlu tahu, karena memang Quran sudah mendahului. Dalam Al-Quran disebut fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim kanu ashadda minhum quwwah aktsaru amwal. Jadi coba kamu lihat, Allah firmankan begitu, kamu lihat keadaan umat-umat sebelum kamu, sebelum mereka itu. Harusnya mereka melihat umat-umat yang sebelum mereka. Kadang mereka itu kekuatannya lebih hebat, namun Allah hancurkan. Kekuatannya lebih hebat, ilmunya lebih maju, tetapi karena durhaka pada Allah, maka dihancurkan. Dan pada proses peradaban Islam itu mungkin nanti di setiap fase mungkin ada yang lalai atau lupa pada Allah, maka kemudian kekuasaannya tidak bertahan lama. Inilah guna dari kajian sejarah, melihat bagaimana penguasa-penguasa itu kalau dalam konteks politik dan agama yang kita ambil, setiap penguasa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kamu adalah pemimpin, dan para pemimpin itu bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya itu. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang menjadi pemimpin itu bukanlah satu jabatan yang betul-betul membahagiakan dan harus dibangga-banggakan. Tapi dia adalah amanah. Artinya jabatan itu adalah amanah. Ini yang disebut khalifatullah fil ard. Dia amanat yang berat, yang apabila dijalankan dengan baik nanti Allah bantu. Kalau nanti tidak dijalankan dengan baik, nanti tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mitra Jis yang berbahagia, kita akan kembali minggu-minggu selanjutnya untuk membahas beberapa dinasti yang dinasti satu lagi, dinasti Tughlaq, yang cukup bertahan lama, namun kemudian setelah itu lebur, hancur, muncul dinasti baru yang disebut Moghul, yang nanti kita kenal, misalnya ada Taj Mahal dan ada peradaban-peradaban dia lain. Ini satu sisi yang mungkin cukup menarik, karena selama ini kita melihat India itu ya orang muslimin jarang, padahal sampai saat ini di beberapa wilayah para kaum muslimin di India cukup kuat, dan mereka masih bisa beradaptasi itu dengan kebudayaan tanpa harus, sebagian itu disebutkan memang dari dahulu Islam itu fleksibel, sehingga antara ajaran Islam dan kebudayaan itu bisa dikompromikan, tetapi untuk ajaran-ajaran yang tidak usul atau yang masih furu gitu. Ini sesungguhnya ijtihad ulama yang biasanya dalam konteks fikih, usul fikih itu disebut al-adat muhakkamah. Adat atau tradisi itu dapat menjadi, bukan setiap adat berarti ya, dapat menjadi hukum, tergantung bagaimana itu bisa disinkronkan dengan ajaran Islam. Mitra Jis yang berbahagia, demikian, sampai berjumpa, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.